Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anissa Prihartini. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai transformasi geometri. Ini masuk ke ujian SKB Formasi Guru Matematika ya. Kemarin aku dapat soalnya mengenai dilatasi dan rotasi. Ya, jadi ada dua soal mengenai matriks transformasi geometri, tapi kali ini aku akan bahas refleksi, rotasi, dan dilatasi. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang mendapatkan soal mengenai refleksi juga. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Soal pertama, persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X kurang 3 karena refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, dan dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan X adalah. Oke, pertama kita tentukan dulu matriks T1-nya. T1-nya berarti refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya, kita tentukan matriks T1-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui cara mudah kita untuk menentukan matriks refleksi, silakan dilihat video aku yang sebelumnya mengenai trik mudah menentukan matriks. Jadi sekarang kita langsung bikin matriksnya. Untuk T1, refleksi terhadap Y sama dengan negatif X. Matriksnya adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, ini matriks T1-nya. Lalu dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Berarti ini T2. Nah, kita namakan T2. Matriksnya adalah refleksi terhadap Y sama dengan X. Berarti di sini 0, 1. Di sini 1, 0. Nah, sekarang kita udah punya matriksnya. Maka refleksi T1 dilanjutkan dengan refleksi T2, berarti penulisannya mulai dari T2 ya, T2 bundaran T1. Nah, ini tinggal kita substitusi T2-nya 0, 1, 1, 0, kita kali dengan matriks T1-nya 0, negatif 1, negatif 1, 0. Sama dengan ini mengalihkan matriks seperti biasa ya teman-teman, baris dikali kolom, baris kali kolom ya, berarti 0 dikali 0, 0 ditambah 1 dikali negatif 1, negatif 1, lalu 1 dikali 0, 0 ditambah 0, berarti 0, ini 0 dikali negatif 1, 0, 1 dikali 0, 0, lalu 1 dikali negatif 1, negatif 1 ditambah 0, berarti negatif 1. Nah, ini matriks T2 bundaran T1-nya. Nah, sekarang kita tentukan bayangan garisnya. X aksen, Y aksen, sama dengan matriksnya ini. Ya, kita bikin lagi, negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, kita kali dengan X dan Y. Nah, sehingga diperoleh nih negatif 1 dikali X ditambah 0 dikali Y berarti negatif X, lalu 0 dikali X ditambah negatif 1 dikali Y berarti negatif Y. Nah, ini artinya X aksennya sama dengan negatif X atau X-nya sama dengan negatif X aksen, dan Y aksennya sama dengan negatif Y atau Y sama dengan negatif Y aksen. Nah, setelah itu kita substitusi X dan Y ini ke persamaan garisnya yang awal 2X dikurang 3, sehingga kita peroleh nih Y sama dengan 2X dikurang 3. Kita ganti Y-nya negatif Y aksen sama dengan 2 dikali X-nya negatif X aksen dikurang 3. Berarti negatif Y aksen sama negatif 2X aksen dikurang 3.
Sekarang kita tinggal hilangkan aksennya sehingga diperoleh negatif Y sama dengan negatif 2X dikurang 3. Atau bisa juga ditulis dengan Y-nya kita pindah ruas, dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini nih bayangan dari garis Y sama dengan 2X dikurang 3 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap Y sama dengan X. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang kedua, bayangan kurva Y sama dengan 3X dikurang 9X kuadrat jika dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat, dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 3 adalah. Kita tentukan dulu matriks T1-nya. T1-nya di sini adalah rotasi pusat 0,0 sejauh 90 derajat, ya. Berarti matriksnya adalah 0, 1, negatif 1, 0. Ya. Lalu T2 itu adalah dilatasi dengan pusat 0 dan faktor skalanya 3. Berarti kita tinggal kalikan matriks identitas dengan 3, atau 3 dikali matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Ya, sehingga kita peroleh nih matriks T2-nya 3, 0, 0, 3. Oke, nah setelah itu kita tentukan nih T2 bundaran T1 sama dengan T2-nya 3, 0, 0, 3 kita kali dengan T1, 0, 1, negatif 1, 0. Ini kita peroleh 3 kali 0 ditambah 0 kali 1 berarti 0. Lalu 0 kali 0, 3 kali 1 ini 3. 3 kali negatif 1 ditambah 0 berarti negatif 3. Ini 0, 3 kali 0, 0. Oke, sekarang kita tentukan bayangan untuk X dan Y. Nah, matriksnya 0, 3, negatif 3, 0. Kita kali dengan X dan Y. Sehingga kita peroleh 0 dikali X, 0 ditambah negatif 3Y. Berarti negatif 3Y. Ini 3 dikali X, 3X ditambah 0 berarti 3X. Nah, sehingga kita peroleh X aksen sama dengan negatif 3Y atau Y-nya sama dengan negatif 1/3 X aksen. Lalu Y aksen sama dengan 3X. Nah, maka X-nya sama dengan 1/3 Y aksen. Lalu kita substitusi ke persamaan garis yang awal 3X dikurang 9X kuadrat. Nah, Y-nya ini kita ganti negatif 1/3 X aksen sama dengan 3 dikali X-nya 1/3 Y aksen dikurang 9 dikali X 1/3 Y aksen kuadrat. Nah, ini dikuadratkan. Ini negatif 1/3 X aksen sama dengan ini bisa habis ya teman-teman. Nah, lalu ini tinggal Y aksen dan ini dikurang, ini di sini kuadrat ya, 1/3 kuadrat berarti 1/9, berarti ini juga habis ya, sehingga yang tersisa adalah dikurang Y aksen kuadrat. Ini sama-sama kita kali dengan 3. Nah, sehingga kita peroleh negatif
X aksen sama dengan 3Y aksen dikurang 3Y aksen kuadrat. Oh, nggak ada juga ya jawabannya, berarti ini dikali negatif 1 ya, sehingga diperoleh nih, kita kalikan dengan negatif 1 sehingga diperoleh X aksen sama dengan negatif 3Y aksen ditambah 3Y aksen kuadrat. Ya, aksennya kita hilangkan sehingga kita peroleh nih X saja sama dengan 3Y-nya, 3Y kuadratnya kita tulis duluan, dikurang 3Y. Nah, ini oke, ini udah ada jawabannya. Jadi jawaban dari soal yang nomor 2 ini adalah yang A. Oke. Soal yang ketiga, T1 adalah transformasi rotasi pusat O dan sudut putar 90 derajat. T2 adalah transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X bila koordinat peta titik A oleh transformasi T1 bundaran T2 adalah A aksen 8, negatif 6, maka koordinat titik A adalah, oke, kita bikinkan dulu di sini matriksnya. T1 itu adalah rotasi 90, berarti matriksnya 0, 1, negatif 1, 0. Lalu T2 itu adalah pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X, berarti matriksnya 0, negatif 1, negatif 1, dan 0. Katanya titik A itu ditransformasikan T1 bundaran T2. Ya, berarti T1 bundaran T2 sama dengan T1 0, 1, negatif 1, 0 dikali dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0. Ini sama dengan 0 kali 0, 0, negatif 1 kali negatif 1, berarti positif 1. 1 kali 0, 0, 0 kali negatif 1 ini 0. 0 kali negatif 1, 0, negatif 1 dikali 0, 0. 1 dikali negatif 1, negatif 1 ditambah 0, berarti negatif 1. Nah, ini matriksnya. Lalu, titik A itu dicerminkan terhadap ini nih, ya, menghasilkan A aksen 8, negatif 6. Maka yang ditanya koordinat titik A. Berarti ini sama dengan 8, negatif 6 itu adalah bayangannya, sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1, kita kali dengan koordinat A, misalnya X, Y, ya. Nah, maka ini sama dengan, ini berapa nih? Kita kalikan 1 dikali X, X ditambah 0 berarti X ya. 0 dikali X, 0 ditambah negatif Y berarti negatif Y. Nah, sehingga kita peroleh nih X sama dengan 8 dan Y, negatif Y sama dengan negatif 6 atau Y-nya sama dengan 6. Jadi koordinat titik A, dari sini kita peroleh koordinat titik A-nya adalah X, Y, ya, berarti 8,6. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini soal yang terakhir. Suatu gambar dalam bidang XY diputar 45 searah jarum jam. Jadi ini searah ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Matriks yang menyatakan hasil kedua transformasi tersebut adalah, oke, sekarang kita tentukan dulu matriks T1-nya, yaitu rotasi 45 derajat searah jarum jam. Berarti rotasi negatif 45. Nah, kita gunakan bentuk umumnya cos 45. Ya, ini di bawahnya negatif sin 45.
Lalu di sini sin 45, di sini cos 45. Nah, bagi teman-teman yang bingung nih ini datangnya dari mana, silakan teman-teman nonton video aku yang sebelumnya mengenai trik mudah untuk menentukan matriks transformasi. Ya, ini kita lanjutkan sehingga kita peroleh nih matriksnya. Cos 45 itu setengah akar 2. Sin 45 berarti negatif setengah akar 2. Ini sin 45 setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2. Nah, ini udah T1. Lalu T2-nya pencerminan terhadap sumbu X. Berarti matriks T2 sama dengan pencerminan terhadap sumbu X, berarti 1 0 dan 0 negatif 1. Ya, katanya awalnya nih dirotasikan lalu dicerminkan ya. Berarti kita mulai dari T2 bundaran T1. Ini sama dengan 1 0, 0 negatif 1 dikali dengan ini setengah akar 2, ini negatif setengah akar 2, lalu di sini setengah akar 2 dan setengah akar 2. Ini sama dengan, tinggal kita kalikan, 1 kali setengah akar 2 ditambah 0, berarti setengah akar 2. 1 kali setengah akar 2 ditambah 0, berarti di sini setengah akar 2. Lalu ini 0 ditambah setengah akar 2, berarti ini setengah akar 2. Lalu sini 0 dikurang setengah akar 2. Ini negatif ya, karena ini ada negatifnya. Nah, ini matriksnya. Oh, oke, dia difaktorkan ya, sepertinya berarti setengah akar 2-nya di depan. Nah, yang tinggal di dalam adalah berarti di sini setengah akar 2 ini 1, di sini juga 1, ini 1, dan ini negatif 1. Oke, jadi jawabannya nih yang mana nih jawabannya? So, ini yang C ya. Oke, yang C. Oke, teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai transformasi geometri. Ya, kemarin itu aku dapat soalnya yang tentang rotasi dan dilatasi, tapi kemungkinan nanti juga bakalan ada soal tentang refleksi atau gabungannya. Ya, jadi semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi transformasi dan dalam pembahasan soal-soalnya. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.